Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan nilai etika yang ada pada Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila ini terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Alasan digunakannya Pancasila sebagai nilai etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Perwujudan kehidupan diantaranya dengan menumbuhkan saling menyayangi, saling menghargai, saling mengayomi. Contoh penerapan sila pertama, Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini berisikan tentang nilai humanus, tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita harus mempunyai sikap yang adil, tidak membedakan satu orang dengan yang lainnya. Sopan dan santun, serta mengakui persamaan derajat dan hak sesama rakyat Indonesia. Menurut Nurdiyaman dan Setijo, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama haknya dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Sila kedua ini dibutuhkan guna menangkal berbagai ancaman kemanusiaan serta untuk menegakkan nilai-nilai universal kemanusiaan di negara ini. Selain itu, sila ini juga harus mampu menjamin hukum yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan, utamanya demi penegakan HAM yang bermartabat. Contoh penerapan sila kedua, pertama, menghormati hak asasi sesama masyarakat di sekitar kita, memiliki rasa kasih dan peduli terhadap orang-orang di sekitar, menghargai keberadaan dan pendapat dari setiap orang, tidak mengganggu hak orang lain dan orang lain dengan sikap yang tidak adil, saling menyayangi dan mengasihi dalam kehidupan bermasyarakat, tidak memaksakan kehendak dalam menjalani hubungan sosial di masyarakat, saling berbagi sesama masyarakat yang membutuhkan. Persatuan Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. Yang kedua, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, yang keempat, mengembangkan persatuan asal dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keenam, mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. 7. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat. Yang pertama tuh mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan di dalam musyawarah. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang ketiga, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. Yang keempat, memberi kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Yang kelima, menghormati serta menjunjung tinggi tiap keputusan yang dicapai sebagai hasil dari musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Syuhada. Saya akan melanjutkan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menjunjung tinggi keadilan sosial di kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya. 2. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. 3. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. 4. Menghargai hasil karya orang lain. 5. Menjunjung tinggi sikap saling membantu dan tolong-menolong. Sikap yang mencerminkan nilai sila kelima. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. 2. Suka memberi pertolongan kepada orang lain, peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. 3. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum, menghormati jerih payah orang lain. Keempat, menghargai karya orang lain. 5. Tidak memboroskan uang untuk membeli barang yang tidak diperlukan. 6. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, misalnya kerja bakti. 7. Merawat fasilitas umum yang telah disediakan. 8. Bersikap adil terhadap siapa saja. Itulah hasil paparan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.